Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengertian manajemen bisnis dalam Islam. Manajemen dapat diartikan sebagai pengorganisasian, sedangkan dalam perspektif Islam, manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam pada kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen sering dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik atau seni kepemimpinan. Akan tetapi, secara umum tidak ada pengertian baku apa yang disebut sebagai manajemen Islami. Sementara Faisal Rifai, Amir Nuruddin, dan Faisal Ananda Arfa menyatakan bahwa manajemen dalam perspektif Islam memiliki dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai peradaban sehingga hukum mempelajarinya, yaitu fardu kifayah. Sedangkan sebagai aktivitas yang terikat pada aturan dan nilai atau hadralah Islam. Dilihat dari sisi bisnis Islam, maka diartikan sebagai suatu bentuk bisnis yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Oleh karena itu, praktiknya dalam Islam itu bersifat universal. Artinya semua negara dapat melakukan atau mengadopsi sistem bisnis Islam dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan pemberian jasa yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan jasa kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja. Yang terakhir, menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bisnis Islami. Bisnis Islami merupakan unit usaha di mana menjalankan usahanya berpatokan kepada prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Prinsip Islam yang dimaksudkan adalah dalam menjalankan praktik bisnis mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya cara bermuamalah secara Islam, misalnya menjauhi praktik yang mengandung riba, gharar, daror, dan jalahah, serta praktik-praktik yang menzalimi orang lainnya. Yang selanjutnya, manajemen bisnis dalam Islam. Islam telah meletakkan pondasi yang tepat terhadap dunia bisnis. Bisnis merupakan suatu bentuk ibadah dalam rangka memakmurkan bumi dan isinya sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat mereka sebagai wakil atau khalifahnya di bumi. Selain itu, dalam konsep Islam, dimensi keimanan, dimensi bentuk yang berupa ritual wajib dan sunnah termasuk dalam bidang bisnis dan manajemennya, serta dimensi ekspresi yang berupa tata hubungan antara manusia dan makhluk lain terjalin menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Aktivitas dalam bisnis adalah gerak dinamis yang tiada henti. Sumber daya bisnis juga akan berkembang karena dikelola dan diputar. Kondisi ini memacu manusia untuk merumuskan manajemen. Islam telah memberikan panduan kepada manusia dalam melakukan aktivitas bisnis, yaitu antara lain yang pertama planning. Planning yaitu melakukan perencanaan dari suatu kegiatan yang akan dilakukan dengan waktu dan metode yang telah ditentukan. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan atau tepat, terarah, jelas, tuntas. Yang kedua, organization, yaitu melakukan organisasi tentang fungsi setiap orang. Hubungan kerja baik secara vertikal atau horizontal dalam aktivitas bisnis dilarang bermusuh-musuhan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan.
hendaknya bersatu dalam pekerjaan dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita yang diinginkan sejalan dengan aturan syariah. Coordination yaitu melakukan pengaturan sebagai upaya untuk mencapai hasil yang baik dan seimbang, termasuk langkah-langkah yang dilakukan bersama untuk mengaplikasikan planning dengan tujuan yang diinginkan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata. Yang selanjutnya yaitu controlling. Controlling yaitu senantiasa melakukan pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning. Dalam pandangan Islam, menjadi syarat mutlak bagi pemimpin untuk lebih baik dari anggotanya, sehingga akan berjalan lebih efektif. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Motivation yaitu menggerakkan kinerja dengan semaksimal mungkin dengan hati sukarela, ikhlas, dan mengharap ridha Allah. Dalam Quran Surat An-Najm ayat 39, Allah berfirman yang artinya, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah dia usahakan. Yang selanjutnya yaitu leading. Leading yaitu melakukan aktivitas atau segala aktivitas pada tujuan yang hendak dicapai. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165, Allah berfirman yang artinya, dialah yang menetapkan kamu menjadi penguasa di muka bumi dan ditinggikannya sebagai kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat sebagai cobaan bagimu tentang semua yang diberikannya kepadamu. Keenam panduan ini menjadi fondasi utama bagi setiap muslim dalam menjalankan bisnisnya. Tujuannya agar aktivitas dalam bisnis yang dilakukan sejalan dengan aturan-aturan syariah. Prinsip-prinsip manajemen bisnis dalam Islam. Manajemen bisnis dalam Islam merupakan sebuah sistem yang berjalan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Dalam lingkup ajaran Islam, prinsip dasar muamalah dan manajemen bisnis menurut Islam ditegaskan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga dapat mengilhami dan mendorong siapapun untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam memajukan bisnisnya. Dan kebebasan muamalah tersebut wajib diikuti dengan identifikasi terhadap larangan yang tegas, baik pada objek bisnis maupun proses. Keharaman proses bisnis antara lain tadlis, gharar, itikaf atau rekayasa pasar yang mengurangi komoditas, bai najasi atau rekayasa pasar dengan menciptakan permintaan palsu, riba, masyis, riswah, serta tidak sahnya akad. Nah, prinsip manajemen bisnis modern yang dipraktikkan di perusahaan besar saat ini sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan perusahaan saat ini telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang baik. Yang selanjutnya, prinsip manajemen bisnis dalam Islam. Yang pertama, customer oriented atau prinsip menjaga kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, transparansi atau prinsip kejujuran dan keterbukaan. Lalu yang ketiga, persaingan sehat. Dan yang keempat, fairness atau prinsip keadilan. Nah, yang pertama, prinsip menjaga kepuasan pelanggan. Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Dampak positif yang diterapkan Rasulullah ini bagi pelanggan akan tidak merasa dirugikan. Contohnya, ketika kita menjual minuman dengan ukuran 200 ml, maka kita harus memberi isi dalam minuman tersebut juga 200 ml. Nah, sehingga tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi.
Lalu yang kedua, prinsip kejujuran dan keterbukaan. Dalam bisnis, seperti ketika produsen terbuka mengenai mutu, kualitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-lain yang tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Seperti contohnya, ketika produsen menjual kosmetik, mereka mengatakan bahwa kosmetiknya itu tidak mengandung merkuri. Namun ketika dicek, ternyata ada merkurinya. Itu merupakan ketidakjujuran dan keterbukaan produsen mengenai produknya. Nah, prinsip kejujuran dan keterbukaan ini tidak hanya antara produsen dan pelanggan, namun juga produsen dan mitra kerjanya. Lalu yang ketiga, persaingan sehat dan melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena Yang ketiga, persaingan sehat. Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Rasulullah memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik, dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur mengenai barang dagang, dan tidak menjelek-jelekan produsen yang lain. Yang keempat, fairness atau prinsip keadilan. Seseorang dapat dikatakan berlaku adil apabila ia tidak bersebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak pada salah satu, kecuali keberpihaknya kepada siapa yang benar, sehingga dia tidak akan berlaku sewenangnya. Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan yang dapat merugikan konsumen. Keadilan bagi karyawan dengan memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasi dan menjaga hak-haknya. Landasan normatif etika bisnis. Landasan normatif etika bisnis Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam konteks ini dibagi menjadi 4, yaitu landasan tauhid, landasan keseimbangan, landasan kehendak bebas, landasan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu landasan tauhid. Tauhid artinya kesatuan, yaitu manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat, sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas biasanya tidak akan melakukan paling tidak 3 hal. Yang pertama yaitu diskriminasi terhadap pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, dan agama. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua yaitu Allah semestinya yang paling ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap atau refleksi dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensi termasuk aktivitas bisnis. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 163. Yang terakhir yaitu ada menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah yang tidak boleh ditimbun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Yang kedua ada keseimbangan, yaitu keadilan. Keseimbangan ekonomi akan didapat apabila syarat-syarat ini terpenuhi, yaitu yang pertama produksi, konsumsi, dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan, tentu demi menghindari pemusatan kekuatan ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintir orang. Jadi harus disamaratakan agar memiliki keseimbangan. Yang kedua, setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial.
karena manusia adalah makhluk temorfis yang harus memenuhi ketentuan keseimbangan nilai yang sama antara lain sosial marginal dan individual yang masyarakat. Ketiga, tidak mengakui hak milik orang lain atau tidak mengakui hak milik yang tidak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali. Kehendak bebas. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, di dalam bisnis, manusia mempunyai hak. Dia membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas tertentu, berkreasi mengembangkan potensi yang sudah ada. Selanjutnya, yang keempat, ada bertanggung jawab. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis, manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, yaitu artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.